Ada yang tahu tidak musyawarah itu apa? Aku, Bu. Apa? Musyawarah tuh berdiskusi sama orang. Banyak Ya, orang. siapa yang tahu lagi? Apa? Berkerumun, Bu, berkumpul. Ya, bagus. Siapa lagi? Udah. Udah? Oke. Biar kita lebih tahu yang jelasnya musyawarah itu apa, kita lanjut. Oke, next. Nah, apa sih musyawarah untuk mufakat itu? Nah, sebelum ke materi, kita nonton dulu video. Siapa yang mau nonton video? Oke, ditonton dulu videonya ya. Perhatikan. Di sebuah kelas, pada awal tahun ajaran baru, ibu guru mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Semua murid tampak bersemangat, kecuali beberapa yang masih ragu untuk ikut terlibat. Ibu guru menjelaskan bahwa menjadi ketua kelas adalah tanggung jawab yang penting. Ketua kelas harus bisa membantu teman-teman menjaga ketertiban dan menjadi panutan. Ketika ibu guru meminta siapa yang ingin mencalonkan diri, Siti langsung mengangkat tangannya. Ia mengatakan bahwa ia ingin membantu teman-temannya belajar dan membuat kelas menjadi lebih rapi. Teman-temannya mendukung Siti dengan tepuk tangan kecil. Tak lama kemudian, Budi juga mengangkat tangan. Meski awalnya ragu, ia mengungkapkan bahwa ia ingin membuat suasana kelas lebih menyenangkan. Budi dikenal sebagai anak yang ceria, sehingga beberapa teman langsung bersorak mendukungnya. Setelah dua calon ditetapkan, ibu guru menjelaskan cara pemilihan. Setiap murid akan menuliskan nama calon pilihannya di kertas, lalu memasukkannya ke dalam kotak suara. Semua murid dengan antusias memberikan suaranya, termasuk Siti dan Budi yang tersenyum penuh semangat. Ketika penghitungan suara dimulai, suasana kelas menjadi tegang. Beberapa murid berbisik-bisik menebak siapa yang akan menang. Setelah semua suara dihitung, ibu guru mengumumkan bahwa Siti mendapat suara terbanyak dan resmi menjadi ketua kelas. Siti merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada teman-temannya atas dukungan mereka. Ia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, Budi dengan sportif mengucapkan selamat kepada Siti dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Semua murid bertepuk tangan dan gembira. Mereka yakin bahwa dengan Siti sebagai ketua kelas dan Budi yang selalu mendukung, kelas mereka akan menjadi lebih baik. Pesan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Musyawarah adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Dalam musyawarah, setiap suara didengar dan keputusan diambil secara adil sesuai nilai Pancasila. Oke, sudah kan menonton videonya? Sudah. Apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini? Siapa yang bisa? Aku, Bu. Oke, Seni. Jadi, mengapa kita harus bermusyawarah untuk mufakat? Nah, tadi kan itu ada Siti sama Budi lagi pemilihan KM. Kalau misalnya kita nunjuk orang, pasti ada yang merasa kayak, ih kok itu dia ditunjuk, gitu kan, nggak adil. Nah, jadi ada sisirikan gitu, Bu. Tapi kalau misalnya dimusyawarahkan, semuanya itu adil. Jadi setuju semuanya kalau KM-nya itu. Jadi Ya, karena diambilnya itu berdasarkan keputusan yang disepakati. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi dan kalian perhatikan ya. Nanti setelah diberikan materi, kalian itu akan berkelompok, berpasangan, boleh berdua atau bertiga. Nanti kalian seperti sharing, karena kan ini model pembelajarannya itu model pembelajaran artikulasi, di mana nanti kalian itu lebih banyak bersuara, berpendapat seperti bagaimana yang terjadi dalam musyawarah. Mengerti? Mengerti. Oke, perhatikan ya. Next. Oke, jadi musyawarah untuk mufakat adalah cara kita bersama-sama memutuskan sesuatu dengan berdiskusi. Lihat yang di garis bawah itu adalah berdiskusi dan mencari solusi yang disepakati oleh semua orang. Jadi solusinya itu harus disepakati oleh semua orang. Musyawarah untuk mufakat mengajarkan kita pentingnya mendengarkan pendapat orang lain dan juga bekerja sama untuk menemukan solusi yang baik untuk semua. Nah, ini itu adalah cara yang adil, di mana seperti yang tadi Seni bilang, tidak ada yang menang atau kalah, jadinya gak ada yang ditunjuk-tunjuk ya, karena semuanya berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, next. Nah, apa sih ciri-ciri musyawarah? Ternyata musyawarah itu ada ciri-cirinya, ada 4. Siapa yang mau baca? Yang pertama apa? Oke, Putri. Dilakukan oleh lebih dari satu orang, Bu. Oke, yang kedua siapa? Oke, Mila. Semua orang memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga siapa? Boleh, Andi. Semua orang boleh berpendapat. Oke, yang keempat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
Diskusi. Oke, bagus ya. Next. Nah, contoh dari musyawarah. Nah, musyawarah ini bisa kita lakukan di keluarga, di masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Seperti di sekolah ini. Yang pertama, di lingkungan keluarga, membagi tugas membantu orang tua di rumah. Siapa yang suka membantu orang tua? Nah, itu juga salah satu bentuk dari musyawarah karena itu gotong royong. Oke, menentukan tempat liburan dan memilih warna cat tembok rumah. Misalnya mau ngecat rumah nih, berunding sama ayah sama ibunya mau warna apa, itu namanya musyawarah. Lalu yang kedua, musyawarah di lingkungan masyarakat, seperti merencanakan misalnya penggalangan dana di waktu untuk kerja bakti. Nah, itu bisa disebut musyawarah di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada musyawarah di lingkungan sekolah. Seperti tadi, apa yang ada di video? Pemilihan KM. Ya, pemilihan ketua kelas atau KM, lalu pembagian kelompok dan juga kegiatan program sekolah yang biasanya dilaksanakan di sekolah. Oke, next. Oke, nah sekarang kalian bagi kelompok yang sudah ibu sebutkan tadi. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Sok, siapa? Ayo. Sama Milaku. Ya, boleh. Pembagian kelompoknya bebas ya. Sekarang kalian memegang catatan kecil. Bawa buku kan? Bawa. Di catatan kecilnya, sekarang gini teknisnya. Mila bilang ke Seni apa yang Mila dapatkan dari materi yang ibu sampaikan tadi. Nanti sebaliknya Seni bilang ke Mila, ya kayak gitu. Nah, nanti diambil kesimpulan dan presentasi sendiri-sendiri. Mengerti? Ya. Jadi nanti yang dipresentasikan itu pengertian musyawarah, ciri-ciri musyawarah, dan aturan contoh musyawarah. Oke. Nah, ini bertiga kelompoknya ya sama kayak gitu ya teknisnya. Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mau dimulai dari kelompok mana dulu untuk mempresentasikan ke depan? Mau dikocok atau siapa yang berani langsung maju? Aku langsung maju aja. Oke, silakan. Catatan kecilnya mana di Oh bawah? ya, ini Bu. Bentar. Ayo sekarang Tuh, mau di mana? di sini aja. Enggak apa-apa Bu, di sini. Boleh. Jadi tadi itu materi yang aku dapetin setelah belajar sama ibu. Pengertian dari musyawarah itu adalah menyepakati secara bersama-sama. Iya. Terus contohnya adalah seperti kalau misalnya di sekolah itu ada pemilihan ketua kelas, kalau misalnya di rumah tadi menentukan warna cat tembok, kalau Iya. misalnya di apa itu di lingkungan di lingkungan masyarakat itu tadi tuh pemilihan ketua RW bisa nggak? Bisa. Itu sekian presentasi dari saya. Ciri-cirinya? Oh ya, ciri-cirinya itu yang pertama musyawarah dilakukan lebih dari satu orang. Ya. Terus yang kedua diambil keputusan secara bersama-sama. Ya. Udah Terus? Bu, Ya udah gak apa-apa ya. Iya. Coba dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, nanti kalau ada yang ke depan kayak gitu ya. Siap Bu. Oke, sekarang lanjut kelompok Erisa. Siapa yang mau ke depan perwakilannya? Ayo. Siapa yang berani? Saya yang berani Bu. Harus dibiasakan Berani. kertasnya. Tuh, pengertian musyawarah itu apa? Pengertian musyawarah kalau menurut kami itu adalah berdiskusi secara untuk bersama-sama menyampaikan untuk mendapatkan kesepakatan secara bersama Bu. Iya. Terus ciri-ciri dari musyawarah yang pertama adalah dilakukan lebih dari satu orang. Iya. Lalu yang kedua apa Bu? Aku lupa lagi. Ayo apa? Kesepakatan diambil Secara bersama. Oh, ya. Yang kedua kesepakatannya diambil secara bersama-sama Bu. Oke, udah. Terus contohnya ada 3, masyarakat, sekolah, rumah.
Kalau di sekolah misalnya bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket. Boleh. Lalu kalau di lingkungan rumah misalnya menentukan apa ya, menentukan atau makanan nanti dia Menentukan liburan. ya Iya, bisa. Itu di lingkungan atau di rumah? di rumah. Di rumah. Kalau di lingkungannya? Kalau di lingkungan masyarakat misalnya memilih untuk Itu bukan mah udah sama RW, ini jadwal ronda Bu. Oh iya bisa. Ya. Oke, itu pertama. Kita apa? Tangan buat semuanya. Oke, nah sekarang next. Sekarang Ibu punya soal yang bisa dikerjakan itu secara berebutan. Jadi yang bisa itu angkat tangan terlebih dahulu, baru Ibu tunjuk. Nomor 1, proses pengambilan keputusan bersama yang mengutamakan kesepakatan tanpa paksaan disebut dengan istilah apa? Aku. So, apa kamu Putri? Musyawarah. Oke, lihat. Betul. Oke, Putri betul ya. Sekarang lanjut nomor 2. Dalam musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan apa? Apa? Kesepakatan. Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, ini yang dipencetnya. Ini yang dipencetnya. Iya. Nah, nomor 3. Apa prinsip utama yang diterapkan dalam musyawarah mufakat? Keterbukaan, kekuasaan, keterbukaan. Keterbukaan. Coba. Oke, betul. Nomor 4. Musyawarah mufakat sering diterapkan dalam proses pembuatan keputusan di mana? Kelompok, individu, atau di pengadilan? Aku kelompok. Siapa? Kelompok. Coba. Betul. Oke, nomor 5. Jika dalam musyawarah ada pihak yang tidak setuju cara apa yang digunakan untuk mencapai keputusan? Aku Bu. Apa? Paksaan Bu. Paksaan, coba. Coba dicek lagi. Yang betulnya apa Bu? Coba apa? Siapa yang diskusi? Diskusi. Betul. Dicek lagi Bu ininya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Iya, Bu. Oke. Ini dikerjakannya secara individu, sendiri-sendiri. Nih. Nih. Oke, sekarang siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Aku aja, Bu. Ya udah, boleh Seni. Depan, Bu. Ya, di sini. Nah, jadi soalnya itu setelah membaca teks mengenai peraturan musyawarah, jadi apa saja peraturan yang harus dilaksanakan saat sedang bermusyawarah? Ya. Yang pertama, mendengarkan dengan sabar. Jadi itu harus sabar ya, gak boleh heboh gitu. Terus Ya. bicaranya sopan, jangan kasar-kasar. Terus menghargai pendapat orang lain, mengikuti sebuah keputusan yang disepakati dan bekerja sama. Ya, bagus. Kumpulin ya. Ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas yang kedua ya. Iya. Oke, coba Miladia. Kemana? Ke Coba depan. dilihatin ke teman, iya di sini ke depan. Lihatin gambarnya ke teman-temannya biar kelihatan. Yang pertama, ini tuh buat menunjukkan ya, menunjukkan mana proses musyawarah dan juga mana yang bukan. Coba kalian perhatikan. Nih, yang pertama ini apa Miladia? Musyawarah atau bukan? Bukan Bu, ini mah lagi apa ini lagi bermain. Ya, betul. Yang kedua, ini lagi ngebully. Tuh kalau ngebully itu tidak Tidak termasuk, boleh. Jadi tidak termasuk ya. Ini ngerjain tugas Lagi ya? kerjain tugas, jadi di checklist benar. Iya, soalnya itu masuknya ke musyawarah. Musyawarah, Ini pemilihan pemilihan ketua ketua kelas. kelas.
Tadi ya kayak di video. Ya. Terus? Terus ini lagi mengejek Bu. Ya. Kita masuk. Lanjut. Lalu ini lagi apa Ibu ini? Jatuh ya. Lagi untuk jatuh, nangis. jadi tidak termasuk bermusyawarah. Ini lagi bermusyawarah. Ya, Ya kan, Bu? lanjut. Lalu ini lagi pemilihan. Ya, itu masuk. Ini lagi kerja kelompok. Oke, bagus ya. Sekarang dikumpulkan semuanya. Tepuk tangan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, next. Oke, bagaimana menyenangkankah pembelajaran kali ini? Oke, coba diklik yang ininya. Menyenangkan katanya. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.